Cek, cek. Stau papat lurus. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada setiap umat sembelihan agar mereka mengingat Allah Azza wa Jalla terhadap nikmat yang Allah berikan berupa hewan-hewan ternak itu. Allah Ta'ala berfirman walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat itu kami telah jadikan mansak, kata Imam Qatadah, dzabihah, itu sembelihan. Agar apa? Agar mereka menyebut nama Allah saat mereka menyembelih hewan-hewan tersebut terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka tersebut. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Maka ilah kalian adalah ilah yang satu. Maka hendaklah kalian menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira orang-orang yang mukhbit, orang-orang yang tawadu kepada Rabbnya, yang senantiasa mereka menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah saudaraku sekalian, sembelihan yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah sembelihan yang agung. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, dan Ismail pun menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti kehendak Allah, dan Nabi Ibrahim pun pasrah. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, maka Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Allah berfirman wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami pun gantikan dengan sembelihan yang agung. Inilah sembelihan yang agung yang kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Sebuah sembelihan yang merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap mukmin memproklamirkan dirinya bahwa semua kehidupannya untuk Allah. Allah berfirman qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin saja. Umat Islam, sesungguhnya di dalam sembelihan ini terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, ya akhwat Islam, bahwa sesungguhnya hewan yang Allah ciptakan ini berupa binatang-binatang ternak adalah milik Allah, dan hanya boleh dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah Allah menyebutkan walikulli ja'alna walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di setiap umat Allah jadikan sembelihan
agar mereka mau mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka tersebut. Lalu Allah mengatakan, fa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian hanyalah ilah yang satu saja. Artinya kewajiban kalian menyembelih hewan-hewan itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Maka siapapun yang menyembelih hewan-hewan itu untuk selain Allah, seperti untuk lautan, untuk gunung-gunung, atau untuk selain Allah, yang ia persembahkan kepada selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Sungguh ia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kaum muslimin di negeri ini yang KTP-nya Islam, ternyata mereka membuat sesajen-sesajen itu. Menyembelih ayam, mereka menyembelih kambing, mereka menyembelih kerbau, lalu mereka persembahkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sungguh ini kesyirikan ya akhal Islam, yang Allah tidak pernah ridha dirinya dipersekutukan. Binatang-binatang itu milik Allah, maka persembahkanlah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itu sembelihan adalah hakikatnya simbol dari tauhidullah azza wa jalla. Karena sesungguhnya menyembelih ibadah ya akhal Islam, yang diinginkan dari ibadah kurban adalah ibadah menyembelihnya. Dan sembelihan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan wajib menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hikmah yang kedua yang bisa kita petik ya akhal Islam, sesungguhnya menyembelih adalah merupakan syiar Allah yang agung. Udhiyah yang kita sembelih ketika hari raya kurban adalah merupakan sya'airullah, syiar Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita agungkan. Dan orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah menunjukkan ketakwaan hatinya kepada Allah. Allah berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hatinya. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, ia akan agungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla tersebut. Hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengagungkan syiar Allah ini, mereka menyebut katanya sembelihan kurban hakikatnya adalah sebuah penyiksaan terhadap hewan, kata mereka. Mereka menganggap ini adalah merupakan kekejaman katanya. Sungguh karena mereka mengucapkan itu akibat mereka tidak ada ketakwaan hatinya kepada Allah. Mereka tidak sadar dan tidak pernah mau menyadari bahwasannya kita semua hamba Allah. Hewan-hewan itu milik Allah. Allah pun menurunkan syariatnya kepada kita. Kewajiban hamba untuk menaati Allah, kewajiban hamba untuk berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syiar Allah yang agung ya akhi. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah, yang menginginkan surganya, maka ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkan syiar-syiar ini. Hikmah yang ketiga, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, bahwa sesungguhnya sembelihan yang kita sembelih itu, yang dilihat oleh yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan pula darahnya, akan tetapi yang sampai ke hati kita, yang sampai kepada Allah keikhlasan kita dan kesesuaian kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengatakan, la yanalallahu dima'uha wa luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban itu, tidak pula darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan hati kalian, keikhlasan kalian. Ketika kalian berusaha untuk tunduk kepada Allah, menjalankan syariatnya, mengeluarkan sedikit harta untuk membeli hewan kurban karena mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha mencontoh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka itulah ketakwaan hati. Itulah yang akan sampai kepada Allah ya akhal Islam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ini memberikan kepada kita ya akhal Islam hakikat takwa. Bahwa takwa itu hakikatnya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengagungkan syariatnya, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Inilah agama kita yang mulia, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Hikmah yang keempat, saudaraku sekalian, yang bisa kita petik, bahwasanya Allah memberikan kepada kita hewan-hewan tersebut agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan itu untuk kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mempersembahkan hewan itu hanya untuk Allah. Bersyukur kepada Allah dengan membesarkan Allah azza wa jalla dan menjadikan sembelihan kita untuk Allah azza wa jalla. Allah berfirman juga dalam ayat selanjutnya, "Kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tabasyshiril muhsinin." Demikianlah kami jadikan kambing-kambing, hewan-hewan, binatang ternak itu kami tundukkan untuk kalian wahai manusia, agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian tersebut. Maka berikan kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat ihsan itu. Maka kita menyebut nama Allah, membesarkan Allah di hari ini. Kita memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ala ma hadana. Allah yang paling besar atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka besarkanlah Allah ya akhi dengan hati-hati kita. Jangan sebatas besarkan Allah dengan lisan-lisan kita, tapi besarkan Allah dengan hati-hati kita. Dan orang yang membesarkan Allah, dia akan membesarkan syariatnya, dia akan mengagungkan perintahnya, dia akan mengagungkan larangannya, dia akan mengagungkan ayat-ayatnya, dia akan senantiasa berusaha menjaga sholatnya, dia berusaha sekuat tenaga di akhir Islam, bagaimana ia menjadi hamba yang betul-betul patuh kepada Allah, yang menghambakan dirinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid wa lahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Siapakah orang-orang yang mukhbitin yang disebutkan dalam ayat tersebut? Setelah Allah menyebutkan bahwa setiap umat Allah jadikan sembelihan yang agung, lalu Allah menyatakan bahwasanya ilah yang satu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita hanya untuk Islam kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit itu. Siapa dia orang-orang yang mukhbit? Allah menyebutkan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, takutlah hati mereka kepada Allah. Karena hati mereka mengagungkan Allah ya akhi. Orang yang mengagungkan Allah ketika mendengar nama Allah, hatinya pasti takut. Sedangkan orang yang tidak mengagungkan Allah ketika mendengar nama Allah, dia tidak akan takut. Oleh karena itulah orang-orang yang sholatnya khusyuk, maka kekhusyuan hati itu akibat dia mengagungkan Allah. Lihatlah ketika kita sholat, kita mulai dengan takbir. Ketika kita berpindah pun kita berkata Allahu Akbar. Sholat yang kita lakukan, berapa banyak takbir yang kita ucapkan ya akhwat Islam. Kenapa kita disyariatkan bertakbir? Di antara hikmahnya
agar kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Disitulah akan tumbuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza dzukirallah, itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut, wassabirina ala ma asabahum, dan mereka pun sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Karena setiap mukmin tidak mungkin lepas dari musibah. Musibah itu sesuatu yang pasti, akhul Islam, menimpa setiap orang yang mengatakan dirinya saya beriman. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya, ya akhwat Islam. Dan orang yang Allah cintai pasti diberikan musibah. Rasulullah SAW sabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan musibah dalam hidupnya. Karena hakikat musibah itu menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Hakikat musibah itu menempa kesabaran dan keimanan kepada Allah. Umat Islam. Lalu Allah mengatakan, wal muqimis shalah. Siapa orang-orang yang mukhbit berikutnya? Itu orang yang menegakkan sholat, yang menjaga sholatnya, berusaha sekuat tenaga untuk mencerahkan hatinya. Ketika datang waktu sholat, segera ia pergi sholat. Dia menjadikan sholat sebagai pelipur laranya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, Imam Abu Daud meriwayatkan, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla, adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa perkara yang susah, segera beliau sholat. Beliau mempraktekkan firman Allah, ista'inu bis sabri was salat, minta bantuanlah kepada sabar dan sholat. Maka orang yang beriman, sholat itu baginya adalah tempat terindah dan waktu-waktu yang sangat ia tunggu. Karena keindahan bermunajat kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan keindahan bermunajat dengan manusia, ya akhwat Islam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka jadikan harta yang mereka miliki sebagai jalan menuju surga, mencari keridhaan Rabbnya. Mereka sisihkan sebagian harta itu untuk di jalan Allah. Harta tidak membelit hati mereka. Harta tidak membuat mereka pelit. Harta justru membuat mereka berpikir bagaimana meringankan hisab harta ini di hari kiamat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Umat Islam. Inilah kita di hari yang mulia ini, kita agungkan Allah Azza wa Jalla. Kita menyembelih hewan kurban-kurban kita, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kita makan dari sebagian hewan tersebut, dan kita berikan makan kepada fakir miskin yang membutuhkannya. Inilah hewan kurban, saudaraku sekalian, sebagai sebuah bukti bahwa kita memang mencintai Allah dan beriman kepada Allah. Kita korbankan sedikit harta kita demi mendapatkan keridhaan-Nya. Maka sungguh merasa aneh kita kepada orang yang tidak mau berkorban untuk Allah, sementara ia berkata bahwasanya dirinya beriman. Padahal keimanan akan membutuhkan pengorbanan. Kita korbankan sebagian harta kita, kita korbankan sebagian waktu kita, kita korbankan bahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi untuk mendapatkan surganya yang agung. Kita jalankan syariat Allah dengan penuh rasa gembira. Kita mendatangi sholat dengan penuh rasa senang. Kita berusaha meninggalkan perintah-perintah Allah
dengan penuh rasa gembira di hati kita, karena kita yakin bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Karena inilah kita hamba-hamba Allah, maka hambakan diri kita kepada Allah. Jangan hambakan diri kita kepada harta. Jangan hambakan diri kita kepada selain Allah, kepada kedudukan dan yang lainnya. Tapi kita hamba Allah ya akhi, maka jadilah kita menjadi hamba Allah yang sejati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal udhiyatana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna ya rabbal alamin al qawmil kafirin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أرشد شباب المسلمين ووفقهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.